Aduh guys, kenapa beliau diusir dan dihalau keluar kerana gara-gara berbahasa Indonesia guys? Why? Aduh, kasih. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Munir dalam video reaction. Terima kasih guys kepada anda yang sudi klik dan menonton video ini, dan jangan lupa guys untuk anda subscribe channel HM Studio. Pada anda yang baru singgah, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Salam damai, salam persahabatan dari saya kepada anda semua guys. Baik guys, di video reaction kali ini saya nak react satu video dari channel Yuna Nuna yang kini subscribernya 415,000 subscriber guys. Banyak tu guys. Nanti anda boleh pergi ke channel Yuna Nuna, berikan like dan subscribe kepada channel Yuna Nuna ya guys. Dan judul kali ini ialah Culture Shock di Indonesia dan Malaysia. Q&A tentang jurusan bahasa Melayu Indonesia di Korea guys. Yuna Nuna ni banyak membuat perkongsian pengalaman beliau belajar bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Dan mari sama-sama kita tonton dan react sama-sama bagaimana pula perkongsian beliau kali ini guys. Jom dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir. Aku Usir? disuruh keluar, jangan pulang ke Disuruh asrama. keluar? Atau aku nangis terus. Why? Yuna Nuna. Nanti jangan lupa untuk anda subscribe ya channel Yuna Nuna. Selamat datang di channel Yuna Nuna. Aku Yuna dan aku orang Korea yang belajar bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya jurusan aku adalah jurusan bahasa Melayu dan Indonesia. Jadi kemarin jurusan aku bahasa belajar Melayu dan bahasa Indonesia ya guys. Jurusan kamu belajar bahasa Melayu juga enggak? Kamu bisa bahasa Melayu enggak? Terus pernah ke Malaysia, tapi kenapa lebih akrab sama teman-teman Indonesia? Punya teman-teman Malaysia juga enggak? Ya, kayak banyak gitu. Jadi persoalan tentang, yang pengalaman ditanyakan aku di kepada Yuna Nuna. banyak yang tanya. Jadi hari ini aku mau jawab tentang itu. Jadi hari ini aku siapin 3 bagian. Jadi yang pertama adalah Culture Shock di Indonesia Culture Shock di Indonesia dan Malaysia guys. Oke. Malaysia dan pernah ke Indonesia juga sering kan. Jadi menurut aku orang Korea apa perbedaannya antara Indonesia dan Malaysia. Terus yang kedua. Kali ini beliau akan kongsikan pengalaman beliau tentang perbezaan antara budaya Malaysia dan juga Indonesia. Mari kita tengok perkongsiannya bagaimana kali ini guys. Adalah apakah Yuna kamu bisa bahasa Melayu enggak? Kalau di jurusan kamu belajar bahasa Melayu juga enggak? Terus yang ketiga adalah kenapa aku lebih memilih Indonesia sebagai sahabat daripada Malaysia? Apakah punya teman-teman Malaysia juga enggak? Jadi hari ini ceritanya ya bakalan ya seru juga. Jadi teman-teman stay tune. Yang pertama adalah perbedaan budaya antara Malaysia dan Indonesia. Semacam culture shock ya teman-teman. Culture shock. Jadi kejutan aku budaya. Aku mau bahas 3 soal, 3 hal yang bikin aku kayak kaget gitu. Yang pertama adalah bahasa. Jadi sebelum aku ke Indonesia dan Malaysia, aku udah kuliah 1 tahun, dan aku udah belajar sih yang dasar-dasar, tapi kayak ngomongnya nggak begitu lancar, ya biasa aja gitu kan. Nah pas aku ke Indonesia, karena teman-temannya semuanya pakai bahasa Indonesia, jadi aku juga walaupun nggak bisa ngomong lancar dan dengarnya juga kayak kurang paham, tapi aku tuh selalu ya lingkungan aku kan emang ya semuanya orang Indonesia kan, jadi aku tuh lumayan latihan pasti bisa dia berbahasa Indonesia, pasti dilingkungi oleh orang-orang Indonesia. Aku ke Malaysia ya. Jadi aku ke McD McDonald, terus aku pesan dalam bahasa tapi itu orangnya nggak ngerti apa yang aku ngomong, tapi dia tuh jawabnya pakai bahasa Inggris kan, jadi ya udah aku juga pakai bahasa Inggris. Nah habis itu mungkin cashier McDonald tu tak faham kot apa yang dibicarakan oleh Yuna Nuna, jadi beliau menggunakan bahasa Inggeris untuk lebih mudah komunikasi. Mungkin. Okey, kita sambung ya guys. itu kan aku
ke subway atau kemanapun kalau mau pesan aku pakai bahasa hampir semuanya nggak bisa ngerti. Nah ternyata di Malaysia tuh ada banyak tenaga kerja asing, jadi mereka tuh bukan orang Malaysia, jadi emang nggak bisa ngerti bahasa Malaysia. Dan Patutlah memang berbahasa kalau Inggeris di kan. Malaysia tuh kayak lebih nyaman pakai bahasa Inggris gitu teman-teman. Jadi waktu itu aku agak aneh sih, kenapa sih aku udah di Malaysia tapi kalau pakai bahasa Melayu gak bisa ngerti gitu. Nah ternyata emang ya ada alasan yang kayak gitu. Terus yang kedua adalah makanan. Waktu di Indonesia kan teman-temanku yang di kos selalu beliin kan dari luar, biasanya ya di apa ya, di pinggir jalan atau ya tempat-tempat yang enak yang mereka udah tahu dekat kampus gitu. Jadi aku tuh ya selalu makan yang makanan Indonesia banget gitu, yang local food. Nah waktu aku ke Malaysia kan aku tinggal di asrama. Makanan Indonesia memang sedap-sedap guys. Saya pun sangat-sangat suka dengan makanan-makanan Indonesia. Kayak ya nasi goreng, mie goreng kayak gitu. Terus di kantin itu ada mas-mas sama mbak-mbak dari Jawa, dari Indonesia. Jadi mereka tuh selalu masak yang kayak makanan Indonesia gitu. Tapi kalau di Malaysia tuh nasi goreng itu ada banyak jenisnya, tapi aku lebih suka nasi goreng yang pakai kecap manis gitu loh, pakai sos itu. Yang kecap Tapi manis. kalau di Malaysia kayaknya aku memang sedap. belum nemu nasi goreng yang saya kayak pernah itu. coba makan nasi goreng yang pakai kecap manis tuh. Sama nasi goreng Indonesia memang sedap guys di Malaysia. Terus yang ketiga adalah TV. Jadi TV program. aku di Malaysia biasanya tuh main sama teman-teman Malaysia juga. Biasanya kalau sore malam tuh main badminton atau main bola kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada yang nggak keluar. Terus aku nanya kalau dia di mana, ngapain gitu. Biasanya jawabnya lagi nonton sinetron di kamar gitu. Jadi sinetron itu sinetron saya pun suka tonton sinetron. Malaysia juga ternyata suka nonton sinetron. Jadi mereka juga bisa paham bahasa Indonesia. Jadi kadang aku juga suka pakai bahasa Indonesia sama mereka gitu. Oke, terus selanjutnya aku mau jawab pertanyaan kedua. Apakah bisa bahasa Melayu juga nggak di jurusan belajar bahasa kedua-duanya? Saya boleh cakap bahasa Melayu, tetapi lebih pandai bahasa Indonesia lah. Lebih pandai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Melayu sih kecil. Emang aneh banget sih karena lidahku udah kayak Indonesia banget kan. Jadi ya jawabannya adalah ya aku bisa bahasa Melayu dan di kampus aku belajar bahasa Melayu juga. Jadi di jurusanku ada dosen-dosen dari Indonesia dan dari Malaysia. Tapi ini sebenarnya bikin bingung banget sih karena menurut aku cukup berbeda bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kalau kosakatanya sama kalau kayak nada ada sedikit juga, perbedaan ya. Juga beda banget kan. Ada waktu aku ke beberapa Malaysia tuh pas emang aku ada beza. Bahasa Melayu tuh kayak aneh banget. Kalau bahasa Indonesia tuh aku nyaman banget kan denger karena lembut bahasanya. Karena udah di Indonesia dulu kan sebelum ke Malaysia. Jadi aku udah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman di jurusanku biasanya mereka juga harus milih sih. Pengen lebih fokus bahasa apa. Biasanya tuh teman-teman lebih memilih bahasa Indonesia menurut aku. Jadi biasanya kebanyakannya ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Tapi ada juga sih teman-teman yang cuma pernah ke Malaysia saja, itu mereka tuh bahasanya benar-benar kayak Melayu banget gitu. Terus ada satu hal yang bikin sedih banget aku waktu di Malaysia. Kenapa tuh guys? Aku waktu itu nangis parah. Gara-gara aku pakai bahasa Indonesia di Malaysia. Waktu itu University Malaya mau bikin satu program yang untuk pelajar orang asing gitu. Jadi itu seperti kayak dialog pakai bahasa Melayu gitu. Jadi ada kayak banyak situasi dan orang asing sama orang Malaysia kayak ngobrol-ngobrol. Jadi kalau orang yang mau belajar bahasa Melayu itu mau bisa belajar bahasa Melayu, lihat video itu kayak content education gitulah maksudnya. Terus aku tuh diajak sebagai kayak pemainnya. Jadi aku tuh dipilih sama dosen orang Malaysia karena bahasa aku lebih kayak bahasa Indonesia. Jadi aku harus latihan biar lebih kayak bahasa Melayu kan. Jadi aku udah latihan sama dosennya dan teman-teman Malaysia juga. Nah pas hari syuting itu lagi syuting,
Nah, tiba-tiba satu dosen yang lain datang, terus beliau tiba-tiba bilang, kamu pakai bahasa Indonesia, ini kan untuk bahasa Melayu. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir, aku disuruh keluar, walaupun aku ini udah kayak latihan. Aduh guys, kenapa beliau diusir dan dihalau keluar kerana gara-gara berbahasa Indonesia guys? Why? Aduh, kasihan banget ya. Kayaknya juga lumayan lama itu untuk persiapannya, tapi lagi syuting tapi aku disuruh keluar gitu. Jadi tuh aku kayak, wah kenapa sih aku, karena katanya pakai bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa KL ya, bahasa yang dipakai di Kuala Lumpur itu ada nadanya yang kayak saya iya yang kayak gitu kan. Katanya aku nggak pakai bahasa KL, jadi aku disuruh berhenti dulu syutingnya. Walaupun dosen-dosen lain dan teman-teman Malaysia udah bilang udah oke, tapi dosen yang lain tuh kayak gitu. Jadi sebel banget ya sebenarnya. Jadi waktu itu tiba-tiba ambil teman orang orang lain sih untuk syuting. Terus karena ya tiba-tiba disuruh keluar, jadi waktu itu nangis di jalan pulang ke asrama tuh aku nangis terus. Jadi teman-teman pada nanya kan, kenapa Yuna nangis gitu. Ya aku gimana yang kalau mau curah sama orang Malaysia kan nggak enak ya. Jadi waktu itu aku ingat curah sama Dini itu katanya mengalami hal seperti itu karena pakai bahasa Indonesia, jadi ya orang Malaysia lihatnya kayak gini gitu. Jadi waktu itu aku udah sadar kalau di Malaysia jangan pakai bahasa Indonesia, lebih baik pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ini memang hal sedih banget sih waktu aku di Malaysia. Yelah, sudah berusaha keras beliau belajar bahasa Melayu, tiba-tiba diusir waktu belajar di Malaysia dia tu ada sedikit bahasa lebih Indonesia sama kan? teman-teman Indonesia. Punya teman-teman Malaysia juga enggak? Iya, aku memang lebih akrab sama teman-teman Indonesia dan aku sebenarnya punya teman-teman Malaysia juga. Tapi kenapa aku lebih memilih teman-teman Indonesia? Karena sebelum aku ke Malaysia aku udah di Indonesia dan aku jatuh cinta sama Indonesia. Dan apa ya, karena ya suka sama Indonesia dan teman-teman Indonesia. Terus apalagi karena aku juga kayak exchange student, terus kalau teman-teman Indonesia juga datang ke Malaysia sebagai exchange student kan, jadi kami tinggal di dorm yang sama. Dan karena kami semuanya kayak kami rasa kayak kami tinggal di luar negeri, jadi kalau biasanya mainnya juga sama teman-teman yang exchange student bareng kayak gitu. Jadi aku karena tinggal bareng juga kayak gitu, jadi aku kayaknya lebih memilih teman-teman Indonesia. Dan kalau teman-teman Indonesia kan walaupun nggak kenal, tapi biasanya tuh kalau lihat kayak senyum dan kadang ngajak ngobrol juga kayak gitu kan. Jadinya aku kayak merasa lebih nyaman sama teman-teman Indonesia gitu. Jadi inilah pengalaman aku waktu di Indonesia dan Malaysia. Jadi semoga pertanyaan dari teman-teman ini bisa dijawab ya. Terima kasih hari ini juga udah dengerin ceritaku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Oke guys, itu dia perkongsiannya. Perkongsian pengalaman Yuna Nuna tentang perbezaan antara Malaysia dan juga Indonesia dari segi makanannya, lepas tu bahasanya dan juga keagraban bersama teman-teman di Indonesia dan juga di Malaysia. Dan dari pengamatan saya tadi, dari apa yang saya lihat tentang perkongsian pengalaman Yuna Nuna ni, apa yang saya dapat lihat, beliau lebih akrab dan lebih selesa bersama teman-teman Indonesia berbanding dengan teman-teman di Malaysia. Mungkin ya, mungkin ini sekadar pendapat saja. Beliau terlebih dahulu sampai ke Indonesia dan beliau telah pun bergaul dengan orang-orang Indonesia dan selesa dengan orang Indonesia dan juga berbahasa Indonesia. Jadi bila beliau datang ke Malaysia, beliau jadi sedikit culture shock ataupun kejutan budaya bagi beliau. Kerana apa? Kerana pertuturan dari segi bahasa dan logat orang Malaysia agak sedikit berlainan dengan Indonesia. Kalau di Malaysia, orang Malaysia bertutur dalam bahasa Melayu. Tetapi guys, ada tapinya guys. Orang Malaysia bertutur dalam bahasa Melayu tetapi mengikut logat
kenegerian. Ada yang logatnya kasar sedikit, ada yang logatnya lembut. Tapi guys, kalau kita lihat pada bahasa Melayu yang asli, yang baku, tersangat-sangat lembut dan sangat-sangat indah guys. Kerana apa? Kita boleh lihat pembuktian itu pada gurindam-gurindam ataupun seloka-seloka ataupun pantun-pantun Melayu guys. Sangat-sangat berbunga-bunga dan bermadah-madah kalau bahasa Melayu yang asli guys. Jadi kalau ikut pada logat-logat kenegerian ni, memanglah ada yang sedikit kasar, ada yang lembut. Kalau macam saya di utara, memang agak pening sikit lah dia punya bahasa. Memang agak kasar sedikit. Lebih kurang contoh macam, hang nak pergi mana? Hang ni buat apa? Hang buat kepala tau. Hang ni sentiasa buat ni ya. Ni cara bahasa orang utara bercakap. Kalau pergi ke Terengganu, Kelantan, lain pula. Kalau di Melaka, lain pula. Dia bermacam-macam logat yang ada di dalam Malaysia. Kalau KL, lebih kurang macam ni lah. Cuma dia ada je belakang kan. Dan kalau kata orang Malaysia lebih suka menggunakan bahasa Inggeris, mungkin saya tak nampak yang benda tu. Kerana rata-rata orang Melayu, mereka bertutur dan bercakap dalam bahasa Melayu. Tambah-tambah kalau kita berjumpa dengan orang-orang Indonesia, kita akan bertutur dalam bahasa Melayu. Kerana apa? Orang-orang Indonesia mereka memahami bahasa Melayu dan kita pun memahami bahasa Indonesia. Memang ada sedikit perbezaan dalam segi istilah-istilah ataupun intonasi logat-logat masing-masing itu ada sedikit berbeza, tetapi masih boleh difahami guys. Mungkin yang dikatakan yang suka menggunakan bahasa Inggeris, mungkin warga-warga asing dari negara-negara yang lain yang tidak memahami bahasa Melayu dan juga tidak memahami bahasa Indonesia. Dan mungkin yang menggunakan bahasa Inggeris ini adalah kaum India ataupun kaum Cina di Malaysia. Mereka lebih suka menggunakan bahasa Inggeris. Kalau macam orang Melayu, memang 100% saya rasa memang mereka menggunakan bahasa Melayu dan tak ramai yang tahu menggunakan bahasa Inggeris. Jadi kesimpulannya di sini, rata-rata orang Melayu mereka akan bertutur dan bercakap dalam bahasa Melayu, tetapi mengikut logat kenegerian masing-masing. Tetapi jika mereka ngobrol sama-sama orang luar yang boleh bercakap bahasa Melayu, mereka akan bercakap dalam bahasa Melayu tetapi dalam bahasa Melayu baku. Macam saya cakap ni ada sedikit baku lah. Tetapi itu pun agak-agak orang kata janggal sikit lah bagi saya. Apapun guys, perkongsian daripada Yuna Nuna ini sangat menarik, dan kita terus sokong dan dokong Yuna Nuna kerana beliau sangat gigih ya untuk mempelajari bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu. Ramai ya yang kita jumpa yang boleh berbahasa Melayu ataupun berbahasa Indonesia. Okey guys, saya rasa itu saja dari saya. Jika ada silap dan salah dari saya mohon ampun, mohon maaf. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen dan share guys. Apa-apa pun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.